masyarakat. Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi muncul pembahasan mengenai penerapan tarif flat PBB 2 sebesar 0,3% yang diberlakukan seragam bagi seluruh wajib pajak. Kebijakan ini diberlakukan tanpa mempertimbangkan nilai NJOP, luas lahan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran serius karena berpotensi menabrak prinsip dalam keadilan pajak. Masyarakat pemilik lahan dengan NJOP rendah yang sebagian besar berasal dari kelompok berpenghasilan rendah akan dikenai tarif pajak yang presentasinya dan beban realnya sama dengan pemilik properti bernilai miliaran rupiah. Skema tarif flat ini praktis menghapus perlindungan fiskal yang seharusnya diberikan kepada warga kecil, sehingga beban pajak menjadi tidak proporsional dan justru dapat memperdalam kesenjangan sosial ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Perubahan kebijakan yang menetapkan tarif flat PBB 2 sebesar 0,3% untuk semua kategori NJOP secara efektif menghapus sistem tarif progresif yang sebelumnya berfungsi melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari pajak berlebihan. Padahal sistem lama sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 1 telah menetapkan skema berjenjang 0,1% untuk NJOP kurang lebih di bawah 1 miliar, 0,2% untuk NJOP 1 sampai 5 miliar, dan 0,3% untuk NJOP lebih dari 5 miliar. Dengan sistem lama ini, warga kecil yang memiliki lahan bernilai rendah membayar pajak lebih ringan, sementara pemilik properti bernilai besar menanggung beban pajak yang lebih tinggi sesuai prinsip keadilan fiskal. Namun penghapusan sistem progresif ini justru menyamaratakan beban pajak tanpa memandang kemampuan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengalihkan beban pajak dari kelompok kaya kepada kelompok miskin dan berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial di Banyuwangi. Kebijakan ini membawa konsekuensi serius bagi seluruh lapisan masyarakat karena membebankan pajak secara merata tanpa mempertimbangkan nilai aset maupun kemampuan ekonomi wajib pajak. Skema seperti ini berpotensi memberatkan ekonomi rumah tangga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan mirpur yang daya tahannya terhadap tekanan ekonomi sangat terbatas. Dampaknya bisa berantai, daya beli menurun, kesejahteraan merosot, dan resiko jatuh ke jurang kemiskinan akan semakin meningkat. Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat jumlah warga miskin di Kabupaten Banyuwangi telah mencapai 106.611 jiwa atau 6,5% dari total penduduk. Sementara Gini rasio sebesar 0,312 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang masih cukup tinggi. Dengan kondisi demikian, penerapan tarif flat PBB 2 justru berpotensi memperparah kesenjangan sosial dan mempercepat penurunan kualitas hidup masyarakat di Banyuwangi. Di sisi lain, penerapan tarif flat PBB 2 berpotensi memaksa rakyat menjual tanahnya karena tidak sanggup menanggung beban pajak yang terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini dapat mempercepat alih kepemilikan lahan kepada pihak bermodal besar yang bukan hanya mengancam hak ekonomi warga, tetapi juga merusak ketahanan sosial dan kultur masyarakat lokal. Hilangnya kepemilikan lahan oleh warga setempat berarti hilangnya sumber penghidupan dan ikatan historis terhadap tanah leluhur. Lebih jauh, berkurangnya likuiditas rumah tangga akan menekan konsumsi domestik, memperlemah sektor usaha kecil dan informal yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Jika kebijakan ini terus dipaksakan tanpa perlindungan yang memadai, maka bukan hanya memicu ketidakstabilan ekonomi, tetapi juga meningkatkan potensi konflik sosial serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, penerapan sistem progresif yang membebankan tarif lebih tinggi pada properti dengan nilai NJOP besar merupakan mekanisme pajak yang dinilai lebih adil, rasional, dan selaras dengan prinsip keadilan fiskal sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang KKPD. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif PBB 2 secara proporsional dan mempertimbangkan nilai objek pajak dan kemampuan ekonomi masyarakat, bukan semata-mata untuk mengejar pendapatan daerah. Selain menjaga pemerataan beban pajak, sistem progresif juga mendorong pemanfaatan lahan secara optimal, menghindari praktik spekulasi, dan tetap menghasilkan pendapatan asli daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, skema progresif bukan hanya lebih sesuai dengan kerangka hukum nasional, tapi juga menjadi alternatif terbaik untuk menggantikan tarif flat yang rawan menimbulkan ketidakadilan, menekan daya beli masyarakat kecil, dan memicu gejolak sosial di daerah. Dengan mempertimbangkan kerangka hukum nasional, posisi fiskal daerah, dan daya tahan ekonomi masyarakat, penyusunan kebijakan pajak seharusnya tidak hanya mengejar penerimaan daerah, tetapi juga stabilitas sosial dan memberikan rasa keadilan. Perlu diingat bahwa tujuan otonomi daerah adalah memberdayakan, bukan membebani masyarakat. PCPMI Banyuwangi memandang bahwa kebijakan terkait pajak idealnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga mereka yang memiliki aset besar membayar pajak lebih tinggi, sementara masyarakat yang memiliki aset lebih kecil mendapatkan keringanan dalam membayar pajak. Skema tarif flat ini dinilai lebih mengedepankan kebutuhan kepentingan rakyat dengan mengedepankan kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daripada memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan rakyat. Dengan demikian, PCPMI Banyuwangi meminta agar pemerintah daerah segera mengembalikan sistem tarif progresif sesuai draft awal perda, di mana beban pajak dibagi secara proporsional berdasarkan nilai NJOP dan kemampuan masyarakat. Selain itu, PCPMI Banyuwangi juga meminta dan mendesak untuk merevisi kebijakan tarif PBB 2 flat melalui mekanisme politik yang transparan dan akuntabel. Proses ini wajib melibatkan pimpinan daerah Banyuwangi serta mengundang secara resmi Pansus Raperda, pihak LSM, pemerintah daerah khususnya Bupati Banyuwangi untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar pertimbangan kenaikan tarif tersebut. PCPMI juga meminta pada hari ini untuk kita bisa bersama-sama komitmen untuk bisa memikirkan kepentingan masyarakat agar tidak terbebani. Sekian untuk selanjutnya, pimpinan mohon izin untuk mengusulkan nanti bisa secara dialogis untuk bisa ngobrol. Ini cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk sahabat-sahabat dari yang luar biasa hasilnya. Yang pada poin pentingnya apa yang disampaikan tadi tentu berdasarkan hasil kajian yang muaranya untuk kepentingan masyarakat, utamanya masyarakat kecil. Pertama, kalau kita melihat pada fungsi pemerintah itu tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama fungsi legislasi, yang pertama fungsi regulasi, kemudian fungsi servis, fungsi struktur, dan fungsi empowerment yang tadi sudah disinggung. Maka dari fungsi-fungsi tadi itu, fungsi regulasi, bagaimana pemerintah itu membuat aturan, dan aturan yang dibuat itu tentu harus sejalan dengan aturan-aturan yang di atasnya, tidak boleh bertentangan. Ada satu hal yang ingin saya perdalam berkaitan dengan narasi yang tadi dibacakan. Pertama terkait dengan penjelasan 3% seragam sama rata rate itu atas dasar apa ya? Dasarnya apa? Apakah ada dasar aturan yang memang berdasarkan redaksi yang di pasal 9 Perda PDRD, atau mungkin ada dasar lain yang menguatkan kalau itu rate? Mungkin dijawab dulu. Izin menanggapi, mungkin yang menjadikan alasan itu adalah dari surat yang diterbitkan oleh Kemendagri. Surat yang mana? Yang di situ tujuannya untuk menyelaraskan tarif flat untuk PBB 2 ya. Maksud saya kan tadi penjelasan 0,3% itu dianggap sama rata dan semua kelas masuk di situ. Itu yang kemudian saya ingin pertajam, biar kita ini tidak miss. Kita teman-teman DPR ini tentu berdiri di belakang rakyat, terutama rakyat kecil, karena kita dibayar dengan uang rakyat, kan gitu kan. Maka saya ingin tahu, biar kita runutnya biar jelas. Karena kita membuat peraturan itu, membuat perda, tidak kemudian serampangan, ada proses. Jadi salah satu tahapan-tahapan pembuatan perda itu pertama tahap perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, kemudian tahap pengundangan, dan terakhir tahap evaluasi.
bagaimana tahap proses perencanaan, ada mekanisme, ada usulan dari teman-teman legislatif namanya inisiatif, perda inisiatif. Jadi teman-teman anggota ini bisa mengusulkan masing-masing, saya ingin ngatur ini, ngatur itu dan seterusnya. Bisa. Ada kemudian perda yang diusulkan oleh teman-teman eksekutif. Sehingga usulan-usulan itu nanti masuk dalam pokok perda yang sebelumnya dibahas oleh pokok perda. Apa sih urgensinya kemudian ini diatur? Kalau aturan itu sifatnya baru, perda baru, maka harus ada NA-nya, naskah baru. Kalau kemudian aturan sifatnya perubahan dari perda sebelumnya, itu cukup dengan penjelasan dan keterangan. Nah, perda PDRT ini adalah perubahan dari perda apa? Nomor 1 tahun 2024. Sehingga masuk ke bawah perda, bagian dari pokok perda sudah disepakati dalam pokok perda tahun 2025. Kenapa kok urgensinya dirubah? Baru 1 tahun kemarin disahkan. Kok tahu sudah dirubah? Karena ada kepentingan Mendagri untuk menyelaraskan seluruh tarif di tingkat nasional kabupaten kota, tidak hanya Banyuwangi. Nah, berkaitan tarif yang tadi disinggung 0,3%, pemahaman jenengan semua ini kan analisanya tadi dipukul rata semuanya, tidak ada klaster kan gitu. Nah, ini dasarnya dari mana saya tanya? Apakah ada yang menguatkan apa peraturan apa gitu? Kan kita masih belum menyampaikan secara utuh gitu. Baik, terima kasih pimpinan. Izin menjawab sesuai penyampaian laporan hasil pembahasan yang kami dapat, data yang kami dapat dari hasil raperda tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bisa dilihat di sini pada hasil di nomor 2 ketentuan pasal 9 ayat 1 diubah berbunyi ayat 1 besarnya tarif PBB strik P2 ditetapkan sebesar 0,3%. Nah, ini sangat bersimpangan dengan peraturan pajak yang sebelumnya, sebelum direvisi. Seperti itu, gimana? Ya, sudah. Berarti bersimpangan. Jangan menganggap semuanya pukul rata ya. Ya. Nah, yang saya anggap sampai punya pemahaman pukul rata itu dasarnya apa? Dasarnya dipukul rata itu dasarnya apa? Ini, gimana? Terima kasih. Jadi pada terus yang sebelumnya itu kan ada master. Ya. Penghasilan 1M itu 0,1 sampai 0,3 yang lebih dari 5M. Oke. Di raperda terbaru ini itu diubah narasinya gitu loh. Jadi secara kita menganalisis secara wacana gitu, bahwasanya besaran tarif PBB ini ditetapkan sebesar 0,3%, jadi dipukul rata semua gitu. Jadi narasinya itu harus jelas gitu. Karena apa? Ini masyarakat kalangan bawah ini gak bisa dibodoh-bodohi gitu dengan narasi karet seperti ini. Jadi narasi itu harus jelas, konkret dan transparan seperti itu. Oke, sudah. Sudah. Oke. Terus kemudian 0,3 itu dianggap naik atau turun? Naik. Naik dari mana? Karena dari yang pertama, di rapat yang pertama kan ada klaster. Nah, Di sini ada 0,3. Jadi kenaikannya itu yang di 0,1 jadi 0,3 juga gitu loh. ya, sudah. Sudah. Makanya kan saya perlu pemahaman bersama kan. Artinya kita duduk ini semata-mata untuk bagaimana masyarakat tidak gaduh, tidak resah. Kan itu yang harus kita perjuangkan. Sehingga namanya hukum undang-undang itu bagaimana harus jelas, mengikat, dan sifatnya tidak multitafsir. Makanya penafsiran sampai yang tadi dianggap red, dianggap flat, semua sama. Ini yang saya kejar. Dari mana dasarnya kalau penanggapan sama? Nah, bisa ditampilkan mas? Tampilkan yang tadi. Saya akan sampaikan tadi bahwa namanya PDRD itu ada beberapa perda yang setelah paripurna baru dievaluasi. Ada perda PDRD karena menyangkut keuangan daerah. Hubungannya dengan HKPD Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di situ diruntutan jelas semuanya. Termasuk juga urusan maksimal penerapan tarif hidupnya di angka 5%. Ya kan? Kalau kemudian di perda sebelumnya ada klasterisasi 0,1, 0,2, 0,3 ini menyisir 0,3 kalangan konglomerat yang punya nilai objek tanah atau kekayaan 5 miliar ke atas. Nah, kita ini dalam konteks membuat aturan kan ada konsultasi mas. Konsultasi itu tidak hanya
konsultasi di provinsi tapi juga di pusat kementerian. Saya biasanya sejak saya jadi DPR 2014 sampai detik ini itu jarang sekali, mungkin hampir saya tidak pernah bersama-sama konsultasi dengan eksekutif. Biasanya itu eksekutif konsultasi sendiri, kemudian DPR konsultasi sendiri. Kemarin di Perda ini kita minta eksekutif hadir semua, ikut konsultasi ke Kementerian Kemendagri, agar supaya pemahaman kita utuh, tidak debatable di kemudian pembahasan, karena sama-sama mendengar secara konkret jelas. Nah, berkaitan dengan urusan klasterisasi ini, arahan dari Kemendagri itu di single tarif, dari multi tarif di single tarif. Clear ya? Bukan berarti kemudian single tarif ini menyamaratakan seluruh klaster masyarakat di bawah, tidak. Apa dasarnya? Dulu kan Mas, yang PP nomor 35. PP yang saya kirim kemarin. Ya, pasal 13. Ya. Pasal 13. Oke, mana? Udah itu. Ini Mas, ya. Saya sepakat, jangankan artinya gak usah bergerak, kita ini jangan sampai membebani rakyat, kan gitu loh. Kalau kita ini berdiri di belakang rakyat, maka bolak-balik saya sampaikan waktu itu, karena kenaikan NJOP itu ternyata memang sudah terjadi tahun sebelumnya di 2019, 2020, 2021. Kalau kemudian PBB, tarif PBB meskipun tidak naik, NJOP-nya naik, mesti masyarakat bayar pajaknya nambah. Nah makanya ini pemahaman yang harus disinkronkan. Dianggap flat, dianggap semua pukul rata, padahal tidak. Bagaimana arahan dari Kemendagri? Di sinilah kemudian kuncinya nanti Pergub. Kali ini Pergub sudah dikirim ke teman-teman DPR, tinggal nanti pembahasan untuk mengawal bagaimana konkretnya Pergub itu agar tidak ada kemudian kenaikan pajak. Di sini besaran persentase dibaca itu pasal mana Mas? Di atas. Oh di atas itu kan itu bawah. Pasal 13. Ya. Dasar pengenaan PDP P2 sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 ditetapkan paling rendah 20%, paling tinggi 100%. Paling rendah, ya. Tadi kan tarifnya PDP paling tinggi berapa? Yang sampai baca Mas, 5% kan? Nah, paling tinggi 5%. Kalau saya tanya sekarang, kita kemarin di Perda sebelumnya 0,1 sampai 0,3. Kemudian kita diminta sama Kemendagri single tarif saja. Kemudian kita ambil di 0,3, naik apa turun? Tanya. Naik, turun apa tetap? Dia tetap naik, pimpinan. Ya, naiknya dari mana? Ya karena dari 0,1 dan 0,2 tadi itu ada kenaikan. Belum ngomong klasterisasi loh ya? Ya. Belum ngomong klasterisasi, kecuali ada klasterisasi. Ini kan belum ngomong klasterisasi, makanya saya tunjukkan nanti dasarnya. Lanjut Mas. Oke, ini besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada 1 atas kelompok objek PB P2 dilakukan dengan mempertimbangkan kenaikan NJOP hasil penilaian. Ini sudah saya kejar ini. NJOP hasil penilaian di bawah itu juga value. Maka kita akan berupaya untuk mengevaluasi Pergub yang sebelumnya. Maka perbaikannya nanti Pergub ini. NJOP kita itu di bawah itu berdasarkan penilaian. Siapa yang nilai? Appraisal. Appraisal siapa? Akademisi. Dari mana kemarin? Brawijaya. Pakai Brawijaya. Untuk appraisal nilai tanah ini berapa, nilai berapa itu. Bentar, jangan dipotong dulu. Ini kita jelaskan. B. Bentuk pemanfaatan objek pajak dan atau di bawahnya itu masih ada enggak? C. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran prosentase sebagai dimaksud pada ayat 1 diberitakan dimaksud pada aturan diatur dalam perkada. Jadi kita tidak bisa kemudian memastikan di perda itu dengan nilai klasterisasi ini. Mas, yang saya kemarin hasil evaluasi loh, dibuka bukan ini, biar jelas. Oh, ya terus. Ini nih Mas, ini hasil dari
evaluasi Kemendagri. Jadi perda itu kalau urusan PDRB disahkan dulu, baru kemudian dievaluasi. Hasilnya apa? Ini hasilnya. Pasal 9, besaran tarif PBB P2 dengan klasterisasi ABC 01 kemudian apa? Nah, itu alasan pertimbangan apa? Tarif PBB P2 disarankan ditetapkan dalam satu tarif alias single tarif dengan mempertimbangkan atas efektivitas, efisiensi, dan simplifikasi pemungutan PBB P2. Dalam hal penetapan klasterisasi NJOP yang satu wilayah kabupaten yang menjadi dasar pengenaan PBB 2 ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada pasal 13 peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. Clear dari sini. Nah kita ini kemarin itu hanya fokus di narasi redaksi pasal 9 norma 3. Nah, bagaimana nanti klasterisasi? Kita kawal produknya, jangan sampai berubah dari tahun sebelumnya. Makanya kan saya tanyakan penjelasan semua tadi, apa atas dasar apa sampai menyampaikan narasi flat semuanya? Karena punya dasar kok. Nah inilah dasarnya nanti di Pergub itu diklasterisasi. Maka tidak ada kenaikan. Misalnya sekarang kalau ngambil 0,2 mas, ayo kita ngambil 0,2 misalnya, sudah Banyuwangi berapa single 0,2. Ada potensi pajak yang loss, yang hilang. Berarti yang sebelumnya bayar 0,3 kemudian diturunkan maksimal 0,2, hilang yang 0,3. Enak dong orang-orang kaya. Kalau kemudian kita ini sudah turunkan 0,1, berarti dengan kalau diturunkan 0,1 tidak memperjuangkan karet kecil. Mana yang diperjuangkan? Kalangan orang yang berduit, berarti mereka diturunkan pajaknya. Begitu. Izin menjawab pimpinan. Ya. Jadi penafsiran kami itu ketika ada yang namanya single tarif, ketika 0,1 itu ketika berubah besarannya menjadi 0,3 itu yang membayar pajak di 0,1 itu ikut di 0,3 gitu. Begitu. Ya. Makanya kan Ya begitu. Makanya ini kan biar sama-sama jelas ya. ini pimpinan mohon maaf ya sebelumnya. Karena masyarakat itu membacanya bahwasanya single tarif itu semuanya diukurkan 0,3. Gitu. Ini karena ada beberapa stasiun bahwasanya Raperda ini menggunakan single tarif 0,3, tapi statement bupati bahwasanya kita tetap menggunakan multi tarif. Nah ini kan berseberangan juga statement bupati dengan perda yang sudah diatur gitu. Ya, Pemda, maaf. bupati belum statement. Ya, Pemda, maaf. Ya, clear ya. Silakan Mas. Izin menyampaikan. Perhatikan dulu yang menjadi kerancuan dalam penyampaian apa yang menjadi pembahasan dalam raperda terkait minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembahasan raperda yang di situ mengumpul data tarif flat sebesar 0,3%. Jadi dalam diskusi ekonomi global yang kami kutip dalam Institute of Taxation and Economic Policy atau ITEC itu menyampaikan bahwasanya salah satu kritik utama terhadap pajak flat adalah bahwa sistem ini cenderung regresif. Kalau dari pemerintah tadi lebih menekankan kepada penerapan tarif flat. Nah, sebenarnya yang menjadi landasan penerapan pajak tarif flat ini apa? Kan kalau kita membahas tarif regresif yang sebelumnya ada 0,1, 0,2 dan 0,3 di situ dalam pembayarannya masyarakat itu bisa lebih jelas. Masyarakat kecil dengan NJOP di bawah 1 miliar itu membayar 1%, dan masyarakat dengan NJOP 1 sampai 5% itu 2%, dan seterusnya yang diatur dalam perda tersebut. Nah, selanjutnya kelompok yang berpenghasilan rendah itu akan terbebani lebih besar apabila tarif flat itu disamaratakan 0,3%, dan itu menjadi hal yang harus juga dari pemerintah daerah dalam mensosialisasikan itu kepada publik. Jadinya publik itu mengira bahwasanya untuk publik yang mempunyai NJOP di bawah 1 M akan juga ikut membayar 3%. Untuk publik yang memiliki NJOP 0,2% juga membayar 3%. Kalau semisal dalam sosialisasi hasil pembahasan raperda itu flat 0,2%. Jadi ya menurut hemat pandang PMI dari perda awal yang di situ mengatur secara progresif 0,1 sampai 0,3 itu sudah sesuai dengan pemahaman masyarakat. Gitu. Terima kasih. Ya, jadi itu kan terminologinya seperti itu. Berkaitan dengan tarif flat mesti akan merugikan karena kalau tidak ada klaster.
Nah, ini amanah dari Kemendagri. Jika amanah ini tidak dilaksanakan terkait dengan evaluasi dalam waktu jangka 15 hari, apa konsekuensinya? Bukan mas, konsekuensinya kita akan dikurangi dana 10% dari dana DAU. Bayangkan kalau kemudian DAU kita itu 1,5 triliun misalnya, berarti dikurangi 10%-nya, 150 miliar hilang dari Banyuwangi, dan itu akan sangat mengganggu efektivitas pembangunan di Banyuwangi. Maka itu sifatnya nasional, oke ya. Nah makanya yang perlu dipertajam ini, intinya klasterisasi itu nanti ada di Pergubnya. Sampai baca yang tadi itu, yang di hasil evaluasi tadi itu kan sudah jelas ya. Yang sebelumnya multi tarif, kemudian suruh single tarif, tapi nanti penjabaran klasterisasi itu ada di Pergub, dan Pergub sudah kita kantongi, tinggal pembahasan. Begitu. Izin pimpinan, ketika hasil Pergub yang sudah jenengan kantongi, kita juga ingin lihat Ya ini baru narasinya seperti apa. Ya, oke. Karena biar tidak multi tafsir kita gitu loh. Biar ada data dari Pemkab, kita juga punya data gitu. Yang mana? Yang itu tadi yang biasanya sudah dari Pergub itu tadi. Data yang apa yang sama ini? Ya ini tadi. Ya. Yang sudah dikajian kami. Oh kajian gitu. Yang maksudnya berkaitan dengan hasil evaluasi itu kan sudah clear, mengamankan agar supaya single tarif itu satu. Nah urusan klasterisasi nanti dibahas di Pergubnya. Pergub sudah kita terima dari bagian hukum, nanti dibahas di bagian perda begitu. Nah nanti akan kita libat, kalau perlu nanti kita sampaikan, cuma keterbukaan publik itu menjadi penting biar tidak ganggu. Gitu ya. Silakan. Ini benar. Daripada kita debatable urusan klasterisasi, sebetulnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kami yang sudah kami siapkan. Jangan sampai kami ini dikirim urusan klasterisasi 0,3 dan sebagainya. Yang nyatanya pada fakta di lapangan ini kan tidak sesuai. Gimana? Dalam artian begini, urusan multi tarif ke single tarif ini kan saran dari Permendagri. Maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memakai saran itu tidak. Jika semisal saran itu tidak dilakukan, katanya tadi ditulis jelas sanksi sebagaimana dimaksud. Berarti pemerintah daerah kalau malah mengikuti, lebih mementingkan urusan DAU tadi, kenapa enggak? Jadi sumber pendapatan daerah ini kan bukan hanya urusan DAU saja. Karena harus paham ini. Tapi masyarakat juga perlu dipikirkan. Kan begitu. Ya. Konkretnya gini Pak. Saya akan kasih tahu gini. Dalam rasio APBD kita itu ketergantungan fiskal kita ke pemerintah itu sangat tinggi. Ingat. Jadi rasio kita itu ada aturan yang menerapkan 0 sampai 25 itu sangat rendah. 25 sampai 50 itu kategori rendah. 50 sampai 75 kategori sedang, 75 sampai 100 itu kategori tinggi. Itu kita masuk mana? Sangat rendah masih. Ketergantungan fiskal kita ini masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Dan aturan yang kita buat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Hierarki undang-undangan mulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian Perpu, kemudian peraturan pemerintah, Perpres, sampai perda provinsi, sampai perda daerah. Itu harus hierarkisnya harus clear, tidak boleh bertentangan. Kalau kemudian teman-teman narasinya misalnya dibatalkan, dicabut, pembatalan itu kewenangan Mahkamah Agung. Pembatalan. Jadi pembatalan, istilah pembatalan dengan pencabutan itu berbeda. Kalau pembatalan itu kemudian melanggar ketentuan, menyalahi aturan atau menyalahi undang-undang di atasnya, kalau pencabutan itu karena mungkin sudah tidak sesuai, mungkin ada sudah peraturan baru atau mandatori dari pemerintah pusat yang harus mencabut. Jadi begitu. Maka hari ini saya tidak dalam rangka menggiring, saya juga aktivis. Tidak dalam rangka menggiring itu, makanya kan pemahaman runutnya sebelum kita masuk ke bahasan inti, saya ingin kan dalam urusan sampai pemahaman flat itu dari mana kan gitu loh. Di awal, karena tuntutan tak tulis ini. Satu, mengembalikan tarif progresif. Yang kedua, revisi tarif flat.
yang ketiga komitmen pemikiran kepentingan masyarakat. Oke, kita ini berjuang di belakang rakyat, maka apapun yang menjadi kepentingan rakyat kita selalu di depan. Yang memang namanya narasi-narasi duluan DPR-nya begini ya, itu kan biasa narasi-narasi yang mungkin memantik kita untuk lebih semangat, dan itu bagian dari ilpek yang harus kita terang tapi menyehatkan. Kira-kira begitu. Ya, jadi tidak dalam menggiring nih Mas, kita meluruskan, ya meluruskan. Jadi meluruskan, silakan dibaca hasil evaluasi tadi itu sudah jelas sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2023 pasal 13 bahwa mengamanatkan kepada bupati untuk membuat klasterisasi sesuai dengan perda sebelumnya. Kalau perda induknya yang berubah ini ya single tarif arahannya. Kalau kita tidak patuh, jadi saya katakan tadi kebijakan fiskal, rasio fiskal kita masih sangat tergantung dengan pusat. Ya, jadi PAD kita hanya berapa? 700 miliar. Saya seringkali sampaikan dalam bangga, kita ini, mohon maaf, saya sejak jadi DPR sampai tahun 2024 tidak pernah yang namanya PD kita itu naik, yang tidak pernah namanya PAD itu tercapai targetnya. Tidak pernah tercapai. Izin pimpinan, sesuai data Ya. yang saya terima, yang saya baca di berita di Times itu, realisasi pajak daerah pendapatan PAD pada tahun 2024 sudah memenuhi target sekitar 108,73%. Target dari Itu pajak. Nah, saya ngomong PAD. Jadi gini, ini saya jelaskan lagi. Iya, ini pendapatan Ini daerah. apa? Bukan, salah itu. Jadi ini, kalau ngomong pajak melebihi target 100% itu bukan menarik bagi saya. Kenapa? Karena membebani rakyat. Harusnya bagaimana bisa mengelola kekayaan daerah itu yang kemudian itu menjadi pemantik peningkatan PAD-nya. Jadi ini, saya akan terangkan ini. Struktur APBD kita itu ada 3. Yang pertama PAD, yang kemudian yang kedua adalah dana perimbangan, yang ketiga layanan pendapatan yang sah. Ngomong PAD ini ada berapa kelas ini? 1, PAD itu pajak daerah, retribusi daerah, ya kan? Kemudian hasil pengolahan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat adalah layanan PAD yang sah. 4 ini porsinya. Nah, saya ngomong PAD bukan pajak mencapai 100% lebih, tinggal itu dan capai itu. Tinggal memaksimalkan penagihnya aja. Dan ini masih banyak potensi pajak yang masih belum terbayar gitu loh Mas. Tapi gini pimpinan, karena pembahasan kita ini mengenai pajak gitu loh, enggak kemana-mana. Saya meluruskan, Ya. kalau sampai tadi target pajak tercapai iya. Makanya kan saya bisa ngomong, ini porsi kita ngomong postur APBD ya. Postur APBD itu ada PAD, ada perimbangan, ada lain-lain. Nah, ngomong PAD itu ada pajak daerah, tercapai pajak daerahnya. Tapi apa prestasinya kalau pajak tercapai? Tidak punya prestasi menurut saya. Karena sudah ada bakunya, tinggal ambil. Yang kita acungi jempol prestasi itu bagaimana pemerintah daerah itu menyiapkan perusahaan-perusahaan, kemudian artinya mengelola kekayaan-kekayaan yang hari ini ada di wilayah kita. Contoh misalnya kita punya SDP, punya apa? Punya pelabuhan. Apa yang bisa kita potensi di situ yang bisa kemudian digarap secara ekonomis? Punya kapal misalnya. Kapal kita kemarin kan masih menyisihkan masalah. Kemudian kita punya gunung, ya. Supaya fokus di dalam masalah pembahasan BPD itu Pak. Saya kemarin ini yang disampaikan teman-teman karena memang bahasanya kalau sudah mulai masih ini dimaklumi dia itu karena semua. Jadi itu jelas. Intinya seperti yang disampaikan Pak Sekda, Pak Bapenda, pada intinya itu tidak ada kenaikan ini kalau dilakukan. Itu saja. Tinggal mekanisme seperti apa proyek itu dan sebagainya. Oke, terima kasih. Beliau saya kenal dulu ya. Ini biar kenal biar lebih asik ngobrolnya. Itu yang statement barusan itu Bapak Mas Rohan, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Banyuwangi dari fraksi PD Perjuangan. Tepuk tangan.
Jadi nanti evaluasi perbuknya ada di kewenangan beliau, Mas. Ya. Kemudian sebelahnya itu yang pakai baju biru langit, Mas, ini tak kenal. Ini Mas Alfri Jadi, Ketua Fraksi PKB, ya. Penyandang. Kemudian sebelahnya ini Mas Andiko. Andiko ini dari fraksi PD Perjuangan, anggota Komisi 3. Sebelahnya Bapak Jarwin, anggota Komisi 2 dari fraksi Golkar. Kemudian di depannya ini yang pakai kerudung hijau, sudah bisa ditebak dari mana? Hah? PKB ya, PKB. Ini Mbak Inayati Kusuma Sari dari PKB. Kemudian sebelahnya ini Bu Anita dari PKB. Kemudian sebelahnya Komisi 2 juga, Bu Ina sama Bu Anita Komisi 2. Kemudian Bu Yuli ini dari pakaiannya sampai lihat apa ya? Fraksi apa? Golkar. Kebetulan istrinya Ketua Golkar. Jadi di kenapa dulu Mas yang dipotong biar apa? Iya. Iya. Jadi ini istrinya Pak Ruli, bukan satu-satunya tapi dua-duanya di DPR ini yang suami istri jadi DPR. Satu Pak Ruli dengan Bu Yuli, yang kedua ya Nasdem, Ajam sama Bu Lia. Sebelahnya lagi itu Bapak Haji Nopal, ya Pak Hanof, beliau salah satu DPR yang pernah jadi ketua Gerindra dan juga adik kandungnya Bupati Samsul almarhum. Ya tahu namanya. Kemudian sebelahnya ada Pak An, Mas An, untuk kepala bagian hukum sudah familiar. Sebelahnya ada Pak Mahfud, anggotanya Pak Sam, Bapeda. Kemudian sebelahnya itu Pak Haji Wagianto, beliau dulu pernah di birokrat, jadi camat, nyalon, pensiun, nyalon, jadi di PD Perjuangan. Sebelahnya lagi itu Mbak Dea, sama-sama di Komisi 3. Pak Haji Wagianto Komisi 3, Mbak Dea Komisi 3, masih single ya, Mbak Dea, masih single Mas. Banyak single ini Mas Andiko single. Pak Arfi itu kelihatannya single. Nah, yang lainnya mana belum dengarkan. Pak Alif itu ada sekretaris dewan. Saya sendiri dari fraksi PKB. Jadi diskusi kita kalau mau fokus ya di kisaran itu tadi. Jadi klasterisasi itu nanti akan dibahas di Pergub gitu Mas. Bukan flat ya 0,3 itu. Karena kita memang sudah ngambil di 0,3 itu tidak melebihi 0,3. Kecuali misalnya karena maksimal pihak KPD itu 5%, kita ngambil 5% itu namanya baru naik. Klasterisasinya ke bawah sudah naik itu nanti. Nah kita ngambil 0,3 itu sudah angka batas atas yang kemarin sudah kita terapkan. Cuma klasterisasinya nanti ada di Pergub. Saya rasa itu persoalan kita yang tidak ketemu sehingga bias kemana-mana. Tadi malam saya juga live yang mungkin bisa dilihat terkait dengan penjelasan Pak ya, mungkin ada teman-teman yang mau menambah silakan. Ada? Ya silakan. Benar. Terima kasih Benar. Jadi kita juga sama hati-hati dengan sekolah ini kan tujuannya untuk memberi pendidikan juga apa yang kita lakukan itu biar mereka paham bahwa DPR ini adalah perwakilan daripada rakyat yang notabene apa yang dirasakan oleh rakyat akan kita perjuangkan. Nah kemarin itu memang pembahasan pada PDRB itu memang tidak menjadi bahasan daripada perda karena memang saya benar komentar Pak ya, karena dipastikan tidak ada kenaikan daripada PBB. Ini hanya istilahnya
mengkristalisasi dari 0,1, 0,2, 0,3 menjadi 0,3. Jadi 0,3 ini bukan berarti yang 0,1 berubah menjadi 0,3, bukan. Ini batasan langsung bahwa pengambilan pajak tertinggi adalah 0,3%. Maksudnya begitu. Jadi tidak melebihi daripada 0,3%. Misalkan 0,4, ini baru dikatakan naik. Karena ini sudah dicampurkan 0,3, sehingga untuk daerah-daerah harus menyamakan istilahnya persepsi yang sama agar pajak yang PBB yang ada di daerahnya itu mengikuti kluster-kluster. Saya ini menyangkut urut-urut saya. Saya punya tanah di tempat saya, ya kan, itu pinggir jalan aspal, itu NJOP-nya 400, sehingga akan saya jual nilainya murah. Saya protes ke Pak Sam Purwodja, Pak tolong Pak naikkan NJOP. Saya mau minta menaikkan, karena Pak dengan naikkan NJOP otomatis akan naik nilai daripada pajaknya naik juga nanti. Jadi intinya kita sebagai wakil rakyat harus rakyat ini percaya kepada kita bahwa kita tidak main-main, bahwa kita akan membela rakyat 1000% agar rakyat itu tidak terbebani oleh pemerintah. Nah, kemarin ada bahasan kita di Perda itu tentang PAT, pajak air tanah. Nah, ini kita tentang malah pajak air tanah ini yang sebelumnya berapa sih? 20%. Kok enak wong sugih? Ya. Kok enak wong sugih, kok enak Mas Arfi? Saya protes itu. Pak, dia karena dia alasan sendiri itu untuk kepentingan kelancaran daripada pajak. Karena selama 20% ini diri-dirian itu sembunyi-sembunyian orang yang istilahnya yang memiliki air tanah. Nah, untuk kita turunkan supaya mereka terpancing untuk bisa membayar pajak. Nah, kalau ini pajak kita itu yang tadi dikatakan masalah ini yang 100 berapa tetap itu sebenarnya belum tercapai, masih banyak potensi yang lain yang harus kita temukan. Nah, saya tunjukkan di beberapa kota itu memang PAD mereka yang terbesar itu adalah pajak, dan pajak mereka itu dipengaruhi oleh apa yang ada di wilayah itu. Nah, kita ini sekarang ada gini loh. Jadi biar kita tuh jadi kita sebagai Komisi 3 ya, ini masalah keuangan. Bagaimana peningkatan PAD secara berarti? Karena apa? Karena peningkatan PAD secara signifikan otomatis itu berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Jadi demikian, jadi percayakan kepada kita bahwa kita akan mengawal daripada BDRD ini supaya tidak membebani masyarakat. Mungkin masih. Ya. Yang dari sini sudah cukup. Silakan. Bentar dulu. Tadi kan sudah banyak. Terima kasih atas waktunya. Ini yang menjadi gunanya persoalan satu statementnya dengan statementnya Pak Budin, Pak Hukum. Pada intinya yang disampaikan itu adalah tidak naik. Cuma itu tidak lama langsung disebut ya. Ya. Pak. Ya, gimana? Ya, dari perda yang sudah disahkan menjadi single tarif 0,3%.
Ini kan yang menjadi permasalahan ini kan adalah asas keadilan masyarakatnya bagaimana? Apakah di perkada itu nantinya mengatur kebijakan terkait kompensasi, terkait pengurangan, pembebasan, atau pemberian stimulus? Kan seperti itu. Terima kasih. Nah, biar tidak melebar kemana-mana, itu jelas hitungannya ini disimulasikan, ya, gitu ya. Simulasi ini dari Bapeda sudah buat simulasinya. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, teman-teman mahasiswa dari PMII. Perkenalkan saya Samsudin. Alhamdulillah saya diberi amanat saat ini sebagai kepala Bapeda. Jadi ini saya sudah buat paparan sebenarnya, tapi nanti akan langsung. Tadi sudah banyak diuraikan Pak Mahrus, juga Pak Dinoval, Pak Mas Rohan, ya. Jadi intinya tarif 0,3% itu given, jadi top down. Dari awal memang kita nggak ada kepikiran mau naik pajak dan sama sekali kami tidak berpikir untuk naikin PBB. Itu sudah 3 tahun berjalan. Tahun depan pun kami yakini tidak akan naik. Makanya kami kenapa kemarin sempat kaget muncul narasi 200%, karena memang nggak kepikiran. Ya. Lanjut langsung ke perhitungan yang saya terakhir yang kita kasih contoh, yang langsung, yang belakang, yang langsungnya yang coba yang perbandingan 3 tahun. Kok layarnya gede-gede itu? Yo, tak itu. Minta diganti kayaknya ini. Pak Alif, enggak yang, ya, ini simulasinya nih. Saya tunjukkan yang posisi yang realnya yang tahun ini. Terus yang tahun ini yang 3 tahun. Nah ini kelihatan buatan gitu. Sampai kelihatan gitu. Ini semua ini yang 0,2 itu tahun 2023 2000. Sentimen itu. Jadi bisa mungkin. Ini kondisi existing yang kami lakukan sampai dengan 2025, 2023, 2024, 2025. Itu yang tarif yang 0,1, 0,2, 0,3. Saya tunjukkan yang tarif 0,2 yang tengah-tengah aja, yang 22, yang 0,2 mau. Coba juga besar nih. Ya. Masuk ke 2023 mau, 2023. Ya. Sudah bisa jelas dia. Ya, di situ jenengan bisa lihat, itu contohnya nih. Tarifnya 0,2%, ya 0,2%. Mulai juga. Tarifnya 0,2 itu diberikan itu pajaknya 3,2. Kenapa yang dibayar masyarakat itu cuma 715? Ada faktor adjustment ratio di situ. Itu yang tadi dibilang klasterisasi. Jadi model klasterisasi itu sebenarnya sudah kita terapkan sejak dulu. Sudah ada, itu tinggalannya dari KPP dulu. Itu ada namanya adjustment ratio itu. Jadi kalau sampai minta 0,1 langsung dianggap bengok masyarakat nanti. Kami sudah pahami itu dan kami yakin naik 1.000, 5.000 saja itu masyarakat sudah gaduh. Kita sudah paham, kita nggak akan seceroboh itu. Itu bisa ditracer ya, mungkin di ininya, di pipilnya ini dicek. Mungkin kalau punya pipil 10 tahun, 20 tahun ke belakang, naiknya itu nggak lebih dari 20.000, saya jamin. Kalau ada kenaikan itu nggak lebih dari 2.000. Biasanya itu 5.000, 10.000 naiknya itu setiap tahun. Itu tujuannya untuk mengurangi stimulus itu tadi, pengurangan. Ya, jadi kita support ke masyarakat supaya tarif 0,2 pun itu tidak membebani masyarakat. Dan di 2022, 23, 24 dan 25 kebijakan pimpinan tetap sama, jangan bebani masyarakat. Akhirnya apa? Stimulusnya tetap dikasih.
Nggih. Jadi intinya apa? Tarif itu nggak pengaruh. Tarif nggak pengaruh. Kami sudah hitung. Tarif itu pengaruhnya cuma 5%. Yang besar apa? Ya kebijakannya Bupati tadi 95%. Selama ada kebijakan pro rakyat, ya otomatis PBB tetap seperti ini. Ya dijaga. Kalau kemarin bayarnya 700.000, misalnya itu 700.000, yang naik mentok-mentok 710.000. Kalau mau dinaikkan, kalau tidak dinaikkan ya tetap. Ambil contoh lagi yang tarif yang paling rendah 0,1. 0,1 berapa sih? Nah, berapa itu Pak stimulusnya itu? Jadi lihat itu. Jadi kalau kena tarif 0,1 pun itu angkanya masih besar. Masih besar. 300-an. Nah kan sebelumnya dia bayarnya cuma di kisaran angka 100-an. 100 akhirnya kita berikan pengurangan, itu namanya adjustment ratio atau sistem klasterisasi tadi. Ya, kalau ini bunyinya klasterisasi, tapi memang bahasa di undang-undang bahasa hukum kan beda Pak, letternya. Jadi diterapkan single tarif artinya bukan langsung dihitung botnya. Ada mekanisme perhitungan tersendiri untuk PBB. Nah, jadi jangan dinarasikan kalau jadi 0,3 pasti pajak naik. Tidak, kami yakin tidak. Karena ada itu tadi, ada adjustment ratio, ada stimulus. Ya, dua. Adjustment ratio dan stimulus itu nanti akan kita cover di perbuknya. Nah, itu yang sudah berlaku selama ini. Nah, itu nanti akan kita cover. Istilahnya kita tuh diformalkan Pak istilahnya, dituliskan Pak istilahnya, dituliskan. Tapi sebelum itu kan dari dulu kita sudah begini. Jadi kalaupun nanti ada jadi 0,3, ya tak ngaruh sama aja. Tinggal merubah hitungan kebijakan pengurangannya ini Pak. Tahun kemarin bayar berapa, tahun ini bayar berapa. Makanya saya berani statement 2026 nggak akan berubah. Karena kita sudah sejak 2023, 2024, 2025 posisinya tetap. Yang dibayar tiap tahun itu tetap selama tidak ada perubahan objek pajak. Nah ini sekarang masuk yang skema 2026, yang satu di atas ya di atas, yang di atasnya ini kalau nggak salah skema ini. Nah ini yang sebelah kiri yang 1,9 itu sebelumnya kena tarif 0,2, sebelumnya kena tarif 0,2. PBB yang dibayar di 2025 itu nilainya 1,9. Bagaimana kalau dia tarifnya dikenakan 0,3? Itu nanti ada klasterisasi Pak. Ya, persentase dasar pengenaan PBB. 60% itu nanti dituangkan di dalam SK Bupati. 60%-nya klasterisasi. Oh berarti titik pajak ini itu masuk kategori yang kena 60% nilai NJOP-nya. Nah, setelah kena 60% ketemunya berapa? PBB turunkan sebelum stimulus 3,0,27 itu belum berarti kalau dihantam 0,3 jatuhnya segitu ya. Nah, kebijakan pimpinan berapa PBB yang dibayar 2025 sebelumnya 1,917. Oh berarti harus diberi stimulus 1,1 sehingga nilai yang dibayar 2026 nilainya tetap sama. Jadi ada dua, ada adjustment ratio yang disebut dengan klasterisasi tadi itu ada 60%, ada 20%. Yang sebelah kanannya 23.000 itu yang kena tarif 0,1. Ya, stimulusnya tetap kita kasih. Ya, ada klasterisasinya ada stimulusnya itu tetap jalan. Nah, itu. Selain ini di Pergub yang ada Pergub 57 karena Pergub 57 2023 itu pun nanti akan dilakukan adjustment istilahnya karena ada tadi single tarif kan otomatis disesuaikan lagi untuk mengakomodir ini. Di Pergub 57 itu kami juga punya ada kebijakan apabila masyarakat masih menganggap ini berat besar monggo diajukan keberatan. Kami tampung dan kami misalnya berlaku untuk masyarakat umum dan pelaku usaha. Bahkan masyarakat bisa dibebaskan PBB 100% apabila dalam tanda kutip misalnya kena bencana alam, ya ada kejadian macam-macam huru hara, misalnya masuk dalam kemiskinan ekstrim,
tapi ternyata punya rumah adalah miskin, tapi bisa kami bebaskan negara. Bupati boleh memberikan keringanan. Pelaku usaha, misalnya, Pak, saya tahun kemarin rugi, gini. Pak, mohon keringanan. Bisa diberikan keringanan asal bisa menunjukkan buktinya. Itu salah satu biasanya kami cek, minta laporan keuangan, kami tinjau lapangan juga, kami cek. Misalnya juga Pak Indobe saya ini kok klasternya kebesaran, apa nggak ketinggian? Yuk, monggo kalau masyarakat ada yang misalnya posisinya di belakang, datang ke Bapenda akan kami cek ulang, kami lakukan penyesuaian. Jadi 3 poin itu nanti yang akan jadi muatan di dalam Perkada Perbu. Jadi setelah nanti perda diundangkan, kami segera masukkan perbuknya untuk penyesuaian mengakomodir ini. Makanya tadi di awal slide-nya bunyinya strategi menuju single tarif. Sebenarnya tidak ada apa-apanya karena kami memang berpikir bukan untuk menaikkan pajak. Kami bukan dari PBB, Pak. Ya. Iya. Yang sudah menerapkan ini ada di Gresik, ada Gresik. Kondisinya kurang lebih sama, tapi kalau Gresik nggak apple to apple, di sana sudah 1 T lebih, Pak. Iya, PAD-nya. Madiun juga sudah, Madiun sudah. Intinya yang masih single tarif itu ada beberapa kabupaten sama. Kalau nggak salah di Jember, mungkin di Surabaya, mungkin juga Surabaya masih ya, masih multi tarif. Tapi kalau mereka nanti ngajukan untuk evaluasi, ya kena juga seperti kita. Dan saya yakin kebijakannya pasti sama seperti kita. Kita akan bermain di klasterisasi, bermain di stimulus. Karena kalau letterlet dihantam 0,1 pun itu jangan lihat, nilainya masih besar, Pak. Masih besar, Mas. Oke. Makanya saya pastikan ke jenengan semua, berapapun tarifnya, kalau masih 0,1 sampai 0,5 itu nggak ngaruh terhadap bapak pajak. Ini seberapa besar keinginan bupati untuk menjaga, memperhatikan kondisi keuangan masyarakat. Nah, sehingga muncul istilahnya stimulus atau pengurangan beban pajak. Bisa dicek nanti ada beberapa itu kebijakan pengurangannya itu sampai 95%. Jadi tarif yang 0,3 tadi yang sampai itu pengaruhnya cuma 5%. Cuma 5%. 95% dikurangi dari bupati. Ya. Intinya berapapun tarif mau dinaikkan, yang penting pokoknya ada kesepakatan pajak tidak naik, sudah titik. Nah, kami nanti akan menyesuaikannya di situ, ada kebijakan pengurangan. Dan kami juga nggak akan berani macam-macam nambahi PBB muda disemprit nanti sama Bapak beliau ini, pasti tahu dia. Dan bisa dipastikan 2026 angkanya nggak gerak. Cek. Ya, karena kami sudah masukkan kemarin. Sudah masukkan. Makanya begitu ada muncul PBB naik, bingung loh, naiknya dari mana? Target kami nggak naik kok, masih tetap kok. Oh ternyata dari 0,1 ke 0,3 dianggap 200%. Nah kami pastikan hitungannya bukan begitu. Ini hitungannya seperti ini. Makanya saya pastikan berapapun tarifnya itu nanti, yang penting ada kesepakatan bahwa PBB tidak naik, ya tidak akan naik. Nanti tinggal nyetel hitungannya mau. Itu akan dituangkan di dalam perbuknya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Izin menjawab. Oke, silakan. Terima kasih kepada Ketua Bapeda yang saya rasa arif dan bijaksana ini. Bahwasanya yang menjadi problematika di masyarakat itu adalah statement dari pemerintah daerah yang tidak menjelaskan